Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di program Jendela Dakwah yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren An-Nawawi, Lengser dan Macamplong, Kabupaten Sampang. Pada kali ini saya akan mengulas tentang fadilatus shaum, tentang tarikhus shaum, tentang keutamaan berpuasa, tentang sejarahnya puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam kitabnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu, telah diwajibkan kepada kalian semua berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya hal yang diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Ayat ini sudah mengindikasikan bahwa seyogyanya orang yang beriman itu tidak usah diperintah, bahwa semestinya orang yang sudah dirinya merasa beriman, ketika datangnya bulan Ramadan dia sudah wajib hukumnya berpuasa. Dan ini juga memberikan makna bahwa puasa ini bukan hanya dimulai dari zaman diutusnya Nabi Muhammad, tetapi puasa ini sudah dimulai dari zaman umat-umat terdahulu, dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa, agar kalian semua takut, agar kalian semua mengingat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menjadi tolak ukur, menjadi barometer kesempurnaan seseorang bukan dari wajahnya, bukan dari parasnya, juga bukan dari harta bendanya, tetapi dilihat dari atqakum, ketakwaannya. Selanjutnya, tentang puasa, tentang as-shaum. Apakah itu shaum sendiri? As-shaum fil lughah, puasa secara bahasa, secara lughah, itu adalah al-imsaku amma tanaza'a ilaihin nafsu, menahan diri agar kita tidak melakukan apa-apa yang diinginkan oleh nafsu, sehingga diri kita bisa jauh dari sesuatu yang diinginkan oleh nafsu. Diri kita bisa menjaga agar nafsu kita tidak menguasai diri kita, agar diri kita bisa menguasai diri kita sendiri, bukan malah nafsu yang menguasai diri kita. Karena adanya nafsu tersendiri itu kuat disebabkan adanya masukan makanan, minuman, tidur yang banyak. Maka tiga hal tersebut akan menjadi hijab seseorang akan lebih dekat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu keutamaan dari puasa, fadilatus shaum atau al-murad bis shaum, itu adalah menjaga agar diri kita bisa menjauhi dari apa-apa yang akan mendekati pada nafsu kita. Contohnya makan, minum, dan tidur. Salah satu daripada cerita yang kita ambil adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal dan nafsu. Ketika Allah menciptakan akal, suatu saat Allah bertanya pada akal tersebut, Ya akal, man ana wa man anta. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal pun menjawab dengan sifat baiknya, Anta rabbi wa ana abdukad dhaif. Sampean adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah, kata akal. Kemudian Allah menciptakan nafsu. Ketika Allah menciptakan nafsu, Allah balik bertanya seperti apa yang ditanyakan pada si akal. Ya nafsu, hei nafsu, man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa kamu? Nafsu tidak menjawab. Dengan congkaknya dia menyombongkan diri. Dia tidak mau menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bodoh amat terhadap pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah bertanya lagi, Ya nafsu, man ana wa man anta. Wahai nafsu, siapa saya dan siapa kamu? Nafsu jawabnya begini, Ana, anta. Saya, kamu, kata nafsu. Dan ini adalah congkaknya nafsu. Setelah itu Allah meletakkan nafsu tersebut pada neraka jahanam selama beribu-ribu tahun. Diberikan makan, diberikan minum. Setelah beberapa ribu tahun, Allah mengangkat si nafsu tersebut. Setelah diangkat, Allah bertanya lagi, Ya nafsu, man ana wa man anta.
wahai nafsu, siapa saya dan siapa kamu? Kata nafsu, ana, anta. Saya, kamu. Jawabannya tetap. Ketika itu pula Allah langsung menceburkan si nafsu tersebut pada neraka jahanam yang paling dalam selama beribu-ribu tahun tanpa memberikan makan, tanpa memberikan minum. Setelah diangkat dari neraka jahanam selama beberapa ribu tahun di neraka jahanam, lalu Allah mengangkat nafsu tersebut. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man ana wa man anta?" Siapa saya dan siapa kamu? Kata Allah Subhanahu wa taala pada nafsu. Lalu nafsu menjawab, "Anta rabbi wa ana abduk." Kamu adalah Tuhanku, sedangkan aku adalah hambamu. Dari ini kita bisa mengambil sisi positifnya, bisa mengambil ibrohnya, bisa mengambil suri tauladannya, bahwa al-murad bis saum adalah qahru aduwillahi ta'ala, adalah agar menjaga dari musuhnya Allah Subhanahu wa taala, wa qahru syahwatihi, dan menjaga, menjauhi dari syahwat-syahwat yang akan merusak hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kepada santri-santri Pondok Pesantren An-Nawawi pada khususnya, dan santri-santri seluruh Nusantara pada umumnya, kita mempertebal keimanan kita mempertebal ketakwaan kita mempertebal kesalafiyah kita. Karena ada hadis yang berbunyi, "Man hadara majlisal ilmi fi ramadhana kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadatu sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy." Bahwa barang siapa yang menghadiri majlisul ilm, yang menghadiri majlisul ibadah, yang menghadiri majlis adab ketika Ramadan, maka Allah akan mencatat orang tersebut telah melakukan amal ibadah selama 1 tahun, dan dia akan bersama dengan Allah nanti di tahtal arsy. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.